الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على محمد الذي كانت حسناته لا تخصى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والتقى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas diberikannya nikmat kepada kita, lebih-lebih nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita seluruhnya hari ini bisa berjumpa kembali dalam meniti kajian sirah nabawiyah punyanya Ibnu Hisham, punyanya Ar-Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, punyanya Milal wa Nihal dan lain sebagainya min kutubil muqaddasah, dari kitab-kitab yang kita ambilkan referensinya yang tentu diambilkan dari hadis-hadis yang sahih. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad yang telah kita nantikan syafaatnya kelak. Dengan seluruh keyakinan, amal yang kita lakukan di dunia ini tak mampu untuk menolong kita, bahwa sesungguhnya bekal yang akan kita bawa di akhirat nanti tak cukup untuk bisa mengetuk pintu surga. Dan pada hari itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan bertanya, mana solawat yang telah dilantunkan, mana solawat yang telah disampaikan oleh jamaah Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu mengetuk pintu surga, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siap akan memberikan kepada kita syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, di pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang Isra, perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak sekali rintangan yang didapatkannya, dimulai panggilan dari sebelah kanan, sebelah kiri, bahkan konkret dari depan berwujud seorang perempuan tua yang memakai pakaian mewah. Ini adalah panggilan-panggilan, ini adalah ujian-ujian buat kita semua seluruhnya. Panggilan dari kanan adalah panggilan Yahudi, panggilan dari kiri adalah panggilan Nasrani, panggilan konkret dari depan wujud seorang perempuan yang memakai pakaian yang menyolok adalah materialisme. Maka kalau Muhammad pada saat itu menoleh kepada panggilan-panggilan itu, tentu seluruh umat ini akan repot. Mereka akan terpanggil ke Yahudi, mereka akan terpanggil ke Nasrani, bahkan mereka akan terpanggil kepada cinta duniawi atau yang biasa lazimnya disebut dengan istilah materialisme. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, kalau kita melihat sekarang ini, maka tentu ada kaitannya dengan masa lalu. Maka Isra ini adalah perjalanan masa lalu yang manfaatnya akan diambil kita sekarang ini, yang tentunya untuk persiapan di masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang ini adalah kenyataan hidup kita, dan masa yang akan datang adalah harapan yang kita impikan, yang kita cita-citakan untuk menjadi seorang umat, untuk menjadi sebuah umat yang mampu menerobos dan menyelamatkan dunia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, memang godaan-godaan itu sulit kita hadapi. Kita ini umat Islam, umat yang katanya banyak ini dikeroyok oleh mereka yang sedikit, datang dari kanan, datang dari Yahudi,
datang dari kiri, datang dari Nasrani, datang dari depan, datang mereka yang bersifat materialisme, mereka yang selalu mengumumkan, selalu mengabarkan liberalisme kepada kita. Maka kita ini adalah bagi umat yang berada di tengah meja makan, yang akan dicabik-cabik dari berbagai macam sudut, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Mereka ingin menghancurkan kita, memakan kita, mengkeroyok rame-rame. Bukan karena kita ini adalah karena sedikit, namun karena kita ini banyak, tapi kita tak memiliki kualitas apapun dalam mempertahankan agama ini. Maka ketika Rasul menjawab, "Amilkillati nahnu yawma idzin ya Rasul," apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, sehingga kami ini dicabik-cabik dari berbagai macam penjuru, mereka ingin menghancurkan kita? Rasul menjawab, "La, walakinnakum la, bal antum yawma idzin katsir," kalian ini sesungguhnya banyak, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tapi yang banyak semacam itu kau hanya seperti buih yang tak memiliki pendirian, seperti buih yang dihempaskan oleh angin, seperti buih yang ditarik ke sana kemari oleh gelombang lautan, sehingga kau tak bermakna dan tak berarti. Ini adalah merupakan sebuah analisa sosial bahwa suatu waktu atau bahkan sekarang ini kita ini sudah dikeroyok dari berbagai macam sudut. Akidah kita didangkalkan, remaja kita diracuni, pakaian mereka ditelanjangi, makanan mereka diracuni dengan makanan-makanan yang haram, bahkan peradaban dan budaya kita pun akan dirampasnya. Yang kita awalnya selalu memegang peradaban timur, peradaban orang-orang yang selalu bersopan santun, memiliki toto kromo, orang Jawa bilang, namun pada waktu yang akan datang atau bahkan sekarang ini, orang barat seenaknya saja akan mengacak-acak kita. Mereka orientalis akan selalu merusak peradaban yang kita bangun dari mulai sejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mungkin untuk melakukan perang seperti zaman dulu. Ketika Rasulullah masih hidup, perang Badar misalnya. Kita tak mungkin melakukan perang seperti zaman dulu, perang Khandaq misalnya, ataupun bahkan perang Uhud misalnya. Namun yakinlah bahwa peperangan yang kita lakukan sekarang ini adalah tak kalah dahsyatnya dengan perang Badar, tak kalah hebatnya dengan perang Uhud, tak kalah ngerinya dengan perang Khandaq. Karena perang yang kita lakukan sekarang ini adalah perang melawan akidah, perang ideologi, yang boleh jadi kalau kita ini kalah saat ini, kita masih bisa mempertahankan akidah yang ada di dalam hati kita. Tapi anak cucumu, keturunanmu 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, maka wallahu a'lam bissawab, dan kita akan tak tahu mengerti jawabannya. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu inilah godaan-godaan yang sejak terjadinya Isra pun sudah diberikan peringatan kepada kita. Dan ini adalah untuk pelajaran kita sekarang ini, untuk menata masa depan generasi kita yang akan datang, untuk menjadi generasi yang kokoh, tangguh dan ampuh dalam mempertahankan akidah dan ideologinya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka sampailah Rasulullah di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sampai di sana telah ditunggu oleh para nabi. Nabi-nabi telah duduk jejer-jejer mereka, ontanya telah ditambankan di pekarangan. Di sebelahnya masjid itu ada namanya, ada pekarangan. Kalau Bapak di Masjidil Aqsa itu ada besi itu adalah sebagai tanda bahwa dulu Rasulullah juga pernah menambatkan buruknya di situ. Jadi kalau di Masjidil Aqsa itu, kalau di Palestina, Bapak Ibu ini akan mendapatkan visa 30 hari, tapi setelah 5 hari sudah diberikan peringatan supaya segera pulang. Kalau dari Mesir jalurnya darat. Tapi kalau dari
Dari Mesir kelihatan, dari Sinai itu sudah kelihatan keberadaannya Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian berjumpalah Rasulullah dengan para nabi-nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, dan banyak yang lain. Kemudian mereka ingin melaksanakan sholat jamaah. Diangkatlah Rasulullah Muhammad ini sebagai seorang imam. Dia pendatang baru, ia Rasul terakhir, diangkat menjadi imam. Kemudian Rasul tampil, ia berdiri, kemudian mengimami kepada para anbiya, sehingga dikasihlah gelar ia Imamul Mursalin. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah mereka melaksanakan sholat jamaah bersama, maka kemudian datanglah Jibril, dia membawa 3 bejana, 1 berisi air, 2 berisi minuman keras, dan yang ketiga berisi susu. Rasulullah disuruh untuk memilih 3 bejana itu. Rasul pun dengan sigap, dengan keyakinan, dengan hatinya yang kokoh, dengan seluruh petunjuk Allah, ia mengambil bejana yang berisi susu dan diminumnya. Ini artinya bahwa Rasulullah ini selalu melakukan hal yang tepat untuk umatnya. Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu yang tanpa tujuan untuk membahagiakan umatnya. Rasulullah tak pernah ingin melihat tetesan air matamu. Rasulullah tak ingin mendengar raungan-raungan sakaratul mautmu, karena Rasulullah ingin membahagiakan umatnya dari mulai di dunia ini dan dijamin syafaatnya di akhirat kelak dengan satu syarat, mencintainya dengan satu syarat, ingin melaksanakan segala tuntunannya li mardhatillahi taala. Amin Allahumma amin. Kemudian Jibril dia mengatakan, sungguh benar kau Muhammad, kalau kau ini memilih air putih, maka seluruh umatmu akan tenggelam. Umatmu ini tak punya pendirian. Umatmu ini akan seperti makhluk yang ia dikasihani ke sana kemari. Ia tenggelam dalam buaian materialisme. Ia tenggelam dalam buaian dunia yang akhirnya akan melupakan dirinya untuk mendapatkan akhirat yang sesungguhnya. Kehidupan dunia ini adalah sementara, tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang akan kekal di sana. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalau Nabi Muhammad ini memilih minuman keras, maka seluruh umatnya ini akan menjadi pemabuk-pemabuk. Ada yang mabuk dunia, mabuk harta. Ia lupa daratan karena menikmati dunia ini. Ia lupa daratan karena merasa pekerjaannya telah membahagiakannya. Ia lupa daratan. Ia lupa daratan karena ia tersumpal oleh harta dan merasa indah hidupnya. Bahagia, terlengkapi, seluruh terfasilitasi kehidupannya. Namun pada sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Ia akan rusak dan tak akan kekal. Ia akan fana dan tak akan bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali dunia-dunia ini yang diikhlaskan, harta yang diikhlaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka yang mabuk perempuan. Berapa banyak orang itu yang jatuh dikarenakan mabuk perempuan. Berapa banyak mereka, Julius Caesar jatuh juga karena perempuan. Banyak sekali. Donald Ray, Perdana Menteri Amerika, dulu juga jatuh dikarenakan perempuan. Maka kalau kita ini melihat berbagai macam banyaknya korban-korban karena perempuan, maka mencintai perempuan adalah sesungguhnya, kalau ia mencintai Allah karena perempuan, karena Allah ia mencintai seorang perempuan, maka akan mengangkat derajatnya menjadi seorang yang tinggi derajatnya. Tapi kalau mencintai perempuan hanya karena nafsu belaka, maka perempuan itu akan menjatuhkan seseorang ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam.
Demikian pula ketika seseorang ini mabuk jabatan, maka ia menganggap jabatan itu adalah fasilitas. Dianggapnya jabatan ini adalah kesempatan dan peluang. Ia lupa bahwa sesungguhnya jabatan adalah alat yang seseorang bisa mampu untuk berbuat baik kepada sesamanya. Ia lupa bahwa jabatan adalah alat untuk berbuat baik kepada sesamanya. Yang diingatnya jabatan hanyalah peluang, kesempatan. Jabatan hanyalah fasilitas yang bisa dinikmati di dunia ini. Maka jikalau Muhammad ini mengambil minuman keras, maka seluruh umatnya ini akan menjadi pemabuk-pemabuk berat di dunia ini. Dan alam ini akan hancur, dunia ini akan rusak, dikarenakan tak ada sama sekali tuntunan-tuntunan yang baik dari Rasulullah. Tapi ternyata tidak semacam itu. Rasulullah ia mengambil susu, menyehatkan tubuhnya untuk perjalanan berikutnya, karena Rasulullah akan meniti perjalanan lebih panjang lagi, yaitu untuk melaksanakan Mi'raj, naik ke atas dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Bapak Ibu yang berbahagia, maka hari ini saya akan membicarakan tentang bagaimana Rasulullah melaksanakan Isra dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Setelahnya Rasul dan para nabi melaksanakan solat jamaah. Lalu kemudian Rasulullah diajak malaikat Jibril naik ke langit. Maka jumpalah ia dengan malaikat yang menunggu langit. Jumpalah dia dengan malaikat yang bernama Ismail. Dia membawai pasukan malaikat yang berjumlah 12.000 malaikat. Dan setiap satu malaikatnya dia juga membawai 12.000 malaikat yang lain. Jadi malaikat ini jumlahnya jutaan, Pak. Jadi kalau misalkan ada namanya malaikatul maut, Israel, itu boleh jadi Israelnya satu, tapi pembantu Israel itu yang bisa jutaan jumlahnya. Sehingga kalau ada yang mati di Pelamongan Indah, tak perlu loncat. Kalau ia ada tugas lagi di Meranggen, tak perlu loncat. Kalau ada tugas lagi di Karangawen, tak perlu loncat. Kenapa? Dikarenakan jumlahnya boleh jadi jutaan. Hanya disimbolkan dalam satu nama, namanya adalah Israel. Demikian pula Mikail, demikian pula Israel, demikian pula Israfil, demikian pula yang lain. Maka tentu ia memiliki pembantu-pembantu yang kelasnya adalah malaikat. Kalau kita di dunia ini bisa bersentuhan tubuh karena kita di alam nasut, maka alam di atasnya, alam manusia ini namanya adalah alam malakut. Di sana ribuan, jutaan, bahkan miliaran malaikat di sana. Kemudian baru di atasnya lagi adalah alam lahut. Hanya Allah lah yang bisa menempati tempat itu. Dan seluruhnya makhluk ini tak akan bisa menyampai ke sana kecuali Allah lah yang memanggilnya. Allah lah yang ingin menghadirkannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian ia sampai di pintu langit yang namanya Hafadhah. Hafadhah ini dijaga seorang malaikat yang namanya Ismail, yang membawai 12.000 malaikat yang lain. Dan setiap satu malaikatnya dari 12.000 itu, ia juga membawai 12.000 malaikat yang lain. Dan sebagian riwayat ada yang mengatakan 70.000. Tapi saya mengambil yang 12.000 karena ini ada di Siratun Nabawiyah punyanya Ibnu Hisham. Kemudian setelah itu semuanya mengucapkan salam kepada Muhammad. Dia mengucapkan salam, Assalamualaikum marhaban bik ya Muhammad, ahlan bik ya Muhammad. Karena kau ini Muhammad adalah seorang yang soleh dan Nabi yang soleh. Maka seluruhnya senyum, seluruhnya mewujudkan seakan ada kebahagiaan yang lahir. Namun di tengah ribuan malaikat yang senyum itu, ada seorang malaikat yang cemberut. Malaikat itu cemberut, malaikat itu nampak sangar, malaikat itu nampak garang, nampak seperti orang yang galak.
Lalu kemudian Rasul dia bertanya kepada Jibril, Jibril, kedudukanmu di sini sebagai apa Jibril? Malaikat Jibril ia menjawab, saya pemimpin mereka Muhammad. Ini adalah diriwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya sahih. Setelahnya itu, ketika Jibril telah menjawab bahwa ia adalah pemimpin para malaikat, Jibril, siapakah dia? Yang seluruhnya malaikat ini tersenyum, tapi seorang diri dia cemberut. Jibril menjawab, ia adalah malaikat Malik yang menjaga neraka. Memang ia diciptakan untuk cemberut, memang ia diciptakan untuk garang, memang ia diciptakan hidup ini ia tak punya senyum sama sekali. Maka dari sinilah kemudian Rasulullah ia ingin sekali melihat seperti apa neraka. Ia meminta saudara Malik, tolong bolehkah kau lihatkan aku di neraka? Maka diajaklah Rasulullah di neraka itu. Dilihatnya kobaran api yang bergolak, dilihatnya panasnya udara yang tak tertahankan lagi. Kalau kita ini di Saudi Arabia 45 derajat saja sudah merasa kepanasan, sudah batuk-batuk, sudah sakit, sudah flu, sudah demam. Namun ini adalah di atas lebih dari itu. Boleh jadi 70 derajat, boleh jadi 60 derajat, sehingga udaranya sangatlah panas. Dan di sana banyak kejadian-kejadian yang Rasulullah lihat. Kemudian menyusurilah Rasulullah di tepi neraka itu. Kemudian dilihatnya ada seseorang yang mulutnya seperti onta. Onta itu suka ngemil, Pak. Jadi onta ini seperti mulutnya seperti onta, dia ngemil. Tapi yang dikemilnya adalah potongan-potongan batu neraka. Maka Rasulullah merasa heran dan ia bertanya kepada Jibril, Jibril, siapakah orang ini? Orang yang nampak seperti mulutnya seperti onta yang ngemil bebatuan neraka. Jibril menjawab, Muhammad, ini adalah gambaran orang yang di dunianya dulu selalu memakan harta anak yatim. Bapak ibu yang berbahagia, kalau kau laki-laki ditinggal mati istrimu, maka dititipkan kepadamu anak yatim, yaitu anakmu sendiri. Kalau kau perempuan ditinggal mati kau oleh suamimu, maka kau dititipi oleh Allah anak, yaitu anak yatim dari suamimu itu sendiri. Jadi anak yatim bukan seluruhnya anak orang lain, boleh jadi adalah anak-anak kita sendiri. Ketika ditinggalkan oleh pasangan kita, maka kita dititipi anak yatim. Jangan kau sekali-kali makan hartanya anak itu. Ketika telah mati salah satu di antara pasanganmu, maka tentu harus dibagi harta yang telah kau miliki. Harta yang kau tinggalkan itu milik mereka, anak yatim itu. Kalau kau memakannya, kau habiskan untuk berhura-hura kesenanganmu. Ketika istrimu mati, kau hura-hura kau habiskan harta anakmu itu, maka tentu kau di akhirat akan ngemil seperti mulutmu akan seperti menjadi mulut unta yang kau selalu ngemil bebatuan di situ. Allah juga telah memperingatkan, innalladzina ya'khuduna amwalal yatama dzulman innama ya'khuduna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Di dalam surat An-Nisa ayat 10. Kalau kau ini memakan harta anak yatim, kau ditinggalkan istrimu mati, lalu kau ditinggalkan bersama anakmu, kau habiskan harta untuk kesenanganmu, kau kawin lagi dengan yang lain, bahkan bagian dari harta anakmu itu kau makan, kau habiskan, maka bersiap-siaplah perutmu akan tersumpal dengan api-api neraka itu. Dan ini adalah jadi persoalan besar. Boleh jadi rumahmu akan terbakar, boleh jadi mobilmu akan terbakar, kau akan terpanggang di dalamnya. Atau boleh jadi kau terbakar oleh karirmu, atau boleh jadi kau terbakar oleh kehidupanmu di tengah masyarakatmu, sehingga kau terhina, kau kepanasan, kau tersakiti sampai ajal merenggut nyawamu. Dan ini adalah persoalan besar yang harus kita hindari. Sekali lagi,
Anak yatim bukanlah anaknya orang lain, boleh jadi adalah merupakan anak-anak kita sendiri itu. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu Rasulullah menelusuri di pinggiran neraka. Dijumpainya lagi seorang yang perutnya buncit besar. Di dalam sebuah riwayat dia pun berenang dia mengarungi sungai, yang sungai itu penuh darah. Dan ketika ia sampai di pinggirnya, lalu datanglah malaikat Zabaniyah, dia mengambil bebatuan dari neraka, disumpalkan ke mulutnya. Begitu ia ke tengah lagi, dia sampai ke pinggiran lagi, diambilkan batu oleh malaikat Zabaniyah, disumpalkan lagi ke perutnya. Begitu seterusnya tak habis-habisnya sampai buncit perutnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah ia? Gerangan apakah yang ia lakukan di dunia sehingga seperti ini ketika di neraka? Lalu Jibril ia menjawab, ia adalah orang yang suka memakan riba. Ia adalah orang yang tak puas ketika diberikan keuntungan oleh Allah, maka ia menghalalkan segala cara. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, di zaman abad entertain, di mana orang banyak melakukan pencitraan dalam kehidupan ini. Ia ingin baik dipandang orang yang ada di sekitarnya, tapi ia lupa bahwa sesungguhnya ia adalah sedang diawasi dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tak sadar bahwa Allah telah memandangnya, bahwa Allah telah mengawasi kehidupannya dari mulai bangun tidur sampai tidurnya kembali. Ia hanya sadar seakan-akan hidupnya hanya diawasi oleh manusia yang ada di kanan kirinya saja. Ini adalah persoalan besar, di mana persaingan hidup yang semakin tajam, di mana tensi ekonomi yang semakin tinggi, sehingga manusia ini ingin segera kaya dengan cepat, tanpa mengingat bahwa sesungguhnya harus dengan jalan yang baik. Ia ingin kaya dengan cepat. Manusia itu ingin karirnya segera menanjak, ingin karirnya segera meroket, tapi ia ini lupa bahwa itu harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Ia lupa, akhirnya ia menghalalkan segala cara, dan akhirnya terjerumuslah ia apa yang dikatakan dengan istilah memakan harta riba. Perutnya buncit, perutnya besar, perutnya mau meletus sakit tak tertahankan, sehingga ia mengerang-erang, dan semua orang yang mendengar erangannya itu dibuatnya menggigil karena mengerikan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah diberikan peringatan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian jangan sekali-sekali, hai orang yang beriman, kau beriman, kau mulia di mataku, kata Allah. Jagalah imanmu itu. Jangan kau sekali-kali makan harta riba. Jangan sekali-sekali kau hanya menginginkan keuntungan dengan cara nakalmu itu. Kau gunakan semaumu sehingga orang lain akan menderita karenamu. Persoalannya adalah bukan karena keuntunganmu. Persoalannya adalah karena kau membuat derita orang lain. Itu persoalannya. Oleh karena itu Allah tak ingin melihat umatnya yang satu itu membuat derita kepada umatnya yang lain. La ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullah, dan kau takutlah kepada Allah, karena yang kau lakukan sesungguhnya Allah mengerti, yang kau lakukan Allah telah melihatnya. La'allakum tuflihun, supaya kalian ini menjadi orang-orang yang beruntung dan bahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu Rasulullah menelusuri lagi. Dilihatnya orang yang memakan daging busuk dimakannya, daging segar justru dibuangnya. Lalu dilihatnya sebelahnya ada seorang perempuan yang payudaranya sampai panjang ke lutut. Maka Rasul lalu bertanya kepada Jibril, apa yang ia lakukan? Siapakah dia?
apa yang ia lakukan di dunia dulu sehingga ia di akhirat ini seperti ini, sehingga ia di neraka seperti ini. Jibril ia menjawab, ia adalah seseorang yang lebih suka perempuan di luar sana. Dia suka melacur, dia seorang yang suka berzina. Ia lebih suka perempuan yang di luar sana daripada istrinya yang solehah, yang menanti di rumah dengan setianya. Justru ia lebih belok kepada perempuan yang lain. Maka dia nanti akan memakan daging-daging busuk itu, dan dia tak akan suka dengan daging yang segar, yang menyehatkan. Dan perempuan itu adalah mereka yang suka memasukkan laki-laki ke rumahnya. Ia suka berjanji dengan laki-laki lain. Ia mengajak perjanjian-perjanjian itu lalu pergi ke suatu tempat yang orang lain tak mengerti, yang suaminya tak tahu, lalu ia melakukan perzinaan di sana. Maka perempuan itu nanti payudaranya akan memanjang, akan dipanjangkan oleh Allah dengan sakit yang lebih sakit daripada tumor-tumor payudara sekarang ini. Dan dia mengarang-arang kesakitan, dikarenakan Allah tak ingin sesungguhnya di antara kita ini menjadi orang-orang yang kotor. Karena perzinaan adalah sebuah perbuatan yang kotor. Allah tak ingin umatnya ini, umat Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dituntun oleh Nabi Muhammad ini menjadi umat yang kotor. Umat yang kotor dengan penuh kotoran. Kotoran dosanya karena ia telah dibawa oleh hawa nafsunya. Dosanya karena ia telah tergelontorkan, telah terjerumuskan oleh hawa nafsunya, sehingga ia lupa bahwa sesungguhnya perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dalam surat An-Nur ayat 2. Maka seluruhnya pezina laki-laki dan perempuan dia akan dicambuk nanti. Tidak hanya dibiarkan begitu saja mengerang, tapi bahkan ia akan dicambuk, dia akan didera, ia akan diasingkan supaya dia tidak akan membuat orang lain menirunya, supaya dia tidak ada orang lain yang akan mengikutinya. Maka diberilah hukuman yang sebesar itu bagi yang sudah suami, yang sudah beristri. Maka Rasul mengatakan, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Kau laki-laki yang telah beristri, kau perempuan yang telah bersuami, kalau kau melakukan perzinaan maka kau siap untuk dirajam, dilempari batu kau sampai mati. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah perjalanan Rasulullah melihat semacam itu. Kemudian di ujung neraka yang paling ujung, dilihatnya orang yang memotong lidahnya, mencakar-cakar wajahnya. Ini mereka adalah orang yang selalu kalau berbicara pedas, kalau berbicara tak puas kalau tak menyakiti yang lain, kalau berbicara tak pernah mau menjaga lisannya, sehingga akhirnya terlontarlah kalimat-kalimat yang menfitnah saudaranya sendiri, menfitnah saudaranya semuslim ini, menfitnah saudara yang satu akidah. Maka Allah dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kau sekali-sekali jangan kau mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan kau sekali menfitnahnya, jangan kau menggunjingnya, sehingga orang itu akan terluka hatinya, akan tercoreng mukanya, akan malu di depan masyarakat karena perbuatanmu itu. Maka orang ini nanti di akhirat akan memotong lidahnya sendiri. Habis dipotong, tumbuh lagi. Dipotong, tumbuh lagi. Mukanya diacak-acak dengan kukunya yang panjang-panjang, berdarah sambil berteriak-teriak. Tapi tak henti-hentinya tangannya dia itu mencakar-cakar wajahnya, tak ada habisnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian tak kuat Rasulullah ini, keluarlah ia dari neraka. Kemudian bersedihlah ia, ternyata banyak juga umatku di sana Jibril. Maka Rasulullah dia mendapatkan hiburan,
baiklah kalau gitu Muhammad, sebaiknya kau jangan hanya melihat neraka, kau juga harus melihat surga. Maka ditemuilah malaikat Ridwan, dia mengantarkan Rasulullah ke surga. Ridwan orangnya penuh senyum, orangnya sopan santun, tidak ada kalimat kasar pun yang keluar dari bibirnya. Maka masuklah Rasulullah di surga, dilihatnya keindahan itu, sejuk rasanya, seperti bumi ini yang baru saja diterpa hujan, sehingga hati ini terasa sejuk, hati ini terasa indah, hati ini terasa tak ada yang menyusahkan dalam hidup ini. Dilihatnya banyak sekali kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Jadi makanya kita lihat banyak orang yang kaya raya, orang Arab itu kalau buat rumah banyak kubah, Pak. Semestinya dia ingin menceritakan bahwa rumahku ini adalah surga bagiku. Gitu. Jadi rumahku ini laksana surga bagiku. Baiti jannati. Seperti itu. Maka sehingga orang-orang Arab itu yang kaya raya kalau bangun rumah itu biasanya kayak masjid. Ada kubah-kubahnya. Karena di surga bangunan-bangunan itu penuh dengan kubah-kubah. Dan kubah itu adalah ditempeli permata-permata, berlian-berlian. Kemudian juga ada 4 sungai di sana. Dalam satu riwayat 4 sungai itu yang 2 tak nampak oleh mata. Ketika ditanya ini ada 4 sungai, sungai apa ya Jibril? Jibril mengatakan yang 2 itu aku tak jelas ya Muhammad. Tapi yang 2 lagi ini adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Silakan kau baca di hadis sahihnya itu. Apakah itu Nil yang ada di Mesir atau Efrat yang ada di Irak? Saya kurang tahu. Tidak ada penjelasannya. Tapi seperti itu bunyi hadisnya. Kemudian di riwayat yang lain ada namanya sungai itu adalah namanya Sihan, Jihan, Nil dan Efrat. Maka kalau ada orang dikasih nama Jihan, Sihan gitu, ya kan? Itu karena dia adalah mengambil dari nama-nama sungai yang ada di surga. Jadi ada sungainya di sana mengalir. Sungai ini adalah lambang keindahan, lambang kesejukan hati, lambang ketulusan, lambang kemurnian. Maka di surga itulah yang lahir. Ketika Rasul mau keluar, nampaklah ada seorang petani yang bercocok tanam. Sekali dia nanam, langsung panen. Sekali ia nanam, langsung panen. Kalau ia jeruk yang ditanam, sekali ia naruh biji, maka langsung keluar buah. Kalau ia padi, langsung ia panen. Dia langsung menuai hasilnya. Maka Rasul lalu bertanya, oh indah sekali. Rasul senyum, Rasul bahagia, Rasul gembira. Karena ternyata umatnya tidak semuanya ada di neraka, tapi umatnya pun ada yang ada di surga itu. Siapa mereka ya Rasul? Kemudian malaikat Jibril ia menjawab, mereka orang yang rajin sedekah. Ialah orang yang dermawan. Ialah orang yang rajin memberi. Ialah orang yang sesungguhnya tak merasa memiliki di dunia. Yang paling berat adalah Muhammad, orang yang merasa memiliki di dunia. Karena sesungguhnya dunia ini hanyalah titipan. Anakmu adalah titipan untukmu. Hartamu adalah titipan untukmu. Istrimu yang cantik juga titipan untukmu. Maka jagalah titipan itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jikalau kau tak menjaganya, maka kau adalah berkhianat kepada Allah. Maka harta itu jangan kau takut-takut melepaskannya kalau memang untuk di jalan yang benar. Maka orang yang rajin untuk bersedekah di akhirat nanti, ia akan seperti orang yang menanam, baru menanam langsung menuai, baru menanam langsung panen. Allah menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu kali menanam akan ditumbuhkan Allah menjadi 7, dan 7 itu akan dilipatkan 100 7 kali, maka seluruhnya adalah 700 kali. Kau beramal hari ini 100.000,
sama dengan kau beramal 100.000 kali, 700 kali. Kau hari ini memberikan sepiring nasi, maka seperti halnya kau memberikan 700 piring nasi kepada orang yang membutuhkan, kepada mereka yang lapar. Kau berikan hari ini segelas air, maka kau seperti memberikan 700 gelas air kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan Allah akan memberikannya itu dengan janjinya. Dengan janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janji-janjinya. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu keluar Rasulullah dari surga itu. Kemudian diajak untuk melanjutkan ke langit berikutnya. Maka ia masuk kepada langit pertama, berjumpa dia dengan Adam alaihissalam. Dilihatnya Adam, ia datang mengucapkan salam kepadanya, dan Adam pun menyambut salamnya. Assalamualaikum ahlan bik ya Muhammad. Kau adalah keturunan yang soleh Muhammad. Kau Nabi yang soleh. Datanglah Nabi Muhammad. Pada waktu itu Adam sedang duduk di kursinya. Kemudian ia memandangi roh-roh anak turunannya. Roh yang lewat sebelah kanan, dia mengatakan, hei kau roh yang baik, kau roh yang soleh. Kau pasti berasal dari jiwa dan jasad yang baik. Dan ketika roh itu lewat dari sebelah kirinya Nabi Adam, Nabi Adam lalu mengatakan, kau roh yang jahat, kau dulu pasti orang kafir, kau dulu pasti orang yang musyrik, kau orang yang suka melakukan kejahatan kepada orang-orang di sekitarmu. Maka kau pasti berasal dari tubuh yang jahat, kau pasti berasal dari jiwa yang jahat. Dia akan lewat dari sebelah kiri. Begitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu selesai itu Rasul berpamitan, Adam pun mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Dilanjutkan kepada langit kedua, jumpa ia dengan Isa alaihissalam dan Yahya bin Zakaria. Lalu naik dia ke langit ketiga, jumpa dengan Yusuf alaihissalam, orang terganteng sedunia. Lalu naik dia keempat, jumpa dengan Idris alaihissalam. Idris ini adalah orang yang pertama kali tahu yang namanya menulis. Maka anakmu bisa menulis hari ini, anakmu bisa membaca hari ini, bukan karena orang-orang Yahudi yang ada di sana, bukan karena orientalis yang ada di sana, namun mereka adalah karena Nabi Idris alaihissalam. Dia telah mengajarkan itu sebelumnya. Dialah yang bisa menguasai kaum Qabil ketika perseteruan hebat dengan kaum Bani Habil, maka dia bisa menyelamatkan Qabil. Dia adalah Idris alaihissalam. Naiklah ia ke langit kelima, jumpa dengan seorang yang jenggotnya panjang sampai ke lutut. Ia adalah Harun alaihissalam, orang yang suka cerita. Harun dia tak pandai berkelahi. Harun ia hanya pandai bercerita indah. Maka karena orang Bani Israel adalah orang yang suka bercerita, maka Harunlah dulu yang berdakwah untuk bisa menggait mereka, sehingga mereka bisa bercerita indah dengan Harun. Sumpahlah Rasulullah pada waktu itu, dan Harun telah sedang bercerita dengan kaumnya Bani Israel di sana. Naik lagi ke langit ke-6, dijumpainya Musa alaihissalam. Tak tahan ia Musa melihat Muhammad yang dinantinya lama. Dia tahu bahwa akan dilahirkan Rasul terakhir. Maka ia menangis lalu bilang, kau lebih beruntung Muhammad. Aku ini yang kuat, diberikan kekuatan oleh Allah, fisikku kuat. Aku berani berantem, aku berkelahi dengan orang, ku tempeleng mati orangnya. Tapi aku tak mampu membawa umatku ini sampai ke akhir zaman. Tapi kau Muhammad, kau dengan kelembutanmu, kau dengan hatimu, kau dengan sentuhan-sentuhan akhlak karimahmu, kau mampu membawa umat ini sampai di ujung zaman. Ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Menangis dia. Dirangkulnya Nabi Muhammad, aku suka samamu. Aku mengharapkan Allah ini menurunkanmu. Dan saat inilah aku jumpa denganmu. Ini Nabi Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah naik ke terakhir, yaitu ketujuh. Jumpalah dengan bapak-bapaknya para nabi. Ia adalah Ibrahim alaihissalam. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Dia suka, hei anakku,
Kau adalah anak yang soleh, kau adalah nabi yang soleh. Kemarilah nak, akan aku ajarkan kepadamu, sampaikan kepada umatmu. Umatmu adalah cucu-cucuku juga. Sampaikan kepada mereka, berlatihlah berzikir, karena zikir nanti akan menjadi sebuah pohon, yang pohon itu akan berbuah dan kau akan bisa memanennya kelak di akhirat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengajarkan zikir kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semuanya. Dan tak lekang, tak pernah kosong rumah Nabi Ibrahim di sana, karena setiap hari paling tidak 70.000 malaikat yang hadir di sana untuk mendengarkan nasihatnya. Kemudian yang terakhir, barulah Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima solat 5 waktu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita adalah melihat adalah perjalanan Isra Rasulullah berjumpa dengan orang-orang sebelumnya, maka yakinlah kakekmu, buyutmu, canggah warengmu, atau bahkan bapakmu yang sudah meninggal di sana, mereka sesungguhnya tak mati. Mereka sesungguhnya ada dan menyaksikan kalian sekarang ini. Ibuku yang telah mati, boleh jadi dia menyaksikan aku di sini. Bapakmu, kakekmu yang telah tiada, boleh jadi dia telah menyaksikan dirimu sekarang ini. Dan mereka akan tersenyum bangga kepadamu. Jangan sekali-kali kau berbuat salah. Jangan sekali-kali kau berbuat dosa. Karena sesungguhnya manusia ini tak ada yang mati. Dunia ini hanyalah sebagai titian saja. Karena titian yang paling akhir adalah sesungguhnya darul akhirah. Dan kita di sana akan kekal selamanya. Dunia ini hanyalah sebentar. Jangan kau menyesal di dunia ini. Jangan ada yang kau ragukan di dunia ini. Tempuhlah sesuatu yang baik, yang soleh yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kali jumpalah Rasulullah dengan Allah. Maka ada yang bilang, apakah Rasul melihatnya? Ya, sering begitu ya. Berarti Rasulullah jumpa dong. Rasulullah melihatnya dong. Apakah Allah itu dalam bentuk jasad seperti kita sekarang ini atau tidak? Maka ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, ia menjawab, aku tak melihatnya, tapi aku melihat sinar yang sangatlah terang. Demikian pula ketika Rasulullah ditanya oleh Anas bin Malik, ia pun juga menjawabnya, aku tak melihat Allah, tapi aku melihat sinar yang sangatlah terang. Jadi Rasulullah tak pernah melihat jasad seperti kita ini. Maka di Al-Quran dijelaskan, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Wallahu alam bissawab. Berjumpalah Rasul dengan Allah itu mendapatkan wahyu untuk melaksanakan perintah solat 5 waktu. Awal mulanya 50. Dia turun, kemudian disamperin sama Musa alaihissalam. Muhammad, jangan kau terima 50. Kasihan umatmu Muhammad. Boleh jadi aku mampu melakukan, boleh jadi kau mampu melakukan, tapi mereka belum tentu mampu melakukan. Kau naik lagi minta dispensasi. Naik Rasul ini menghadap Allah kembali, dipotong 10. Turun lagi dijumpai Musa. Jangan, mereka masih belum mampu. Naik lagi Rasulullah. Begitu seterusnya sampai akhirnya tinggallah 5 waktu. Rasul malu untuk naik kembali, sehingga saya kira sudah cukuplah 5 waktu ini. Aku akan terima, akan kusampaikan kepada umatku, akan kutuntunkan kepada mereka, sehingga mereka setiap 5 waktu dalam sehari ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj. Sehingga ketika diceritakan kepada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy di sana dia tak mau terima. Orang-orang Quraisy mereka berontak, mereka tak mau mempercayainya, karena sesungguhnya Isra dan Mi'raj ini hanya akan mampu diterima iman seseorang yang tulus ini. Dia tak akan mampu hanya diterima dengan akal manusia ini. Maka hanya orang-orang beriman sajalah yang bisa menerima keberadaan dan kejadian pelaksanaan
Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah lah yang menghendaki, bukanlah Muhammad yang menginginkan. Makanya dijelaskan di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdi. Allah lah yang menjalankan, Allah lah yang melangkahkan kaki Rasul. Kenapa dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Mekah ini Ka'bah, yang membuat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia telah 40 tahun meninggalkan Sarah dan Ishak di Palestina. Maka 40 tahun kemudian ia pulang kembali ke Palestina. Dia membuat Masjidil Aqsa. Maka ini adalah ada sebuah benang merah, ada keterkaitan antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Maka seluruhnya ada keterkaitannya. Maka Abu Jahal ketika diceritai itu dia tak percaya. Dia kemudian naik ke Jabal Qubais. Dipaksanya Muhammad untuk bercerita. Kemudian sesungguhnya Abu Jahal ini orang cerdas. Dalam sebuah riwayat dia semestinya sadar kalau dia Muhammad itu betul. Tapi dia ini merasa bersaing dengan Muhammad dari awalnya, sehingga hatinya tak mau terbuka. Maka dia tak ingin tersaingi, karena dia adalah orang yang keren di kaum Quraisy. Maka kemudian dia mengabarkan berita-berita bohong yang dibawa oleh Muhammad tak masuk akal. Kemudian ia datang kepada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar ia tak mau percaya, maka sesungguhnya semuanya umat Muhammad ini akan pecah. Tapi ternyata Abu Bakar tidak. Apapun yang kau omongkan Abu Jahal, apapun yang kau omongkan, apapun yang kau bisikkan kepadaku, pengaruh apapun yang telah kau ucapkan, maka buatku tak ada pengaruhnya sama sekali. Aku tetap percaya kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad, bahwa ia adalah seorang yang jujur, ialah nabi yang benar, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya tak ada banyak orang yang murtad pada waktu itu. Banyak juga sebagian yang masih beriman, dan satu-satunya orang yang beriman dengan kokoh dan kuat hatinya ia adalah Abu Bakar, sehingga diberikan gelar ia As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan pelajaran Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan pelajaran buat kita semuanya, bahwa sesungguhnya kita sekarang ini dan yang akan datang akan diuji oleh berbagai macam ujian-ujian itu. Ujian dari Yahudi, Nasrani, materialisme, duniawi, wanita. Ujian-ujian yang akan menghancurkan kita ini, yang akan menggeserkan kita dari akidah Islam yang sesungguhnya. Demikian pula kalian ini ingatlah bahwa sesungguhnya Abul Anbiya, bapak-bapak para nabi masih pada hidup sekarang ini. Demikian pula bapakmu, ibumu, kakek buyutmu, semuanya yang telah meninggal di mata kita ini sekarang ini, mata manusia biasa ini, pada hakikatnya mereka masih menyaksikan kehidupan kita, dan kita kelak pasti akan berjumpa dengan mereka kembali dan akan bercerita-cerita tentang kehidupan dunia sekarang ini. Mudah-mudahan di akhir hayat kita akan mendapatkan kehidupan yang husnul khatimah. Ia bisa menghadap Allah dengan iman ini, dengan selamat menghadapkannya, dilengkapi dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin rajin mengaji tentang diri Rasulullah, maka Rasul akan senyum kepadamu, ia cinta kepadamu, dan Allah juga akan cinta kepada kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.